Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi motivasi. Motivasi adalah kekuatan yang sangat berpengaruh. Motivasi dapat mendorong karyawan melalui dorongan penghargaan untuk mencapai tujuan yang menantang. Namun, motivasi juga dapat mendorong karyawan menuju perilaku yang tidak etis ketika mereka mengalami ketidakadilan atau merasa terancam oleh tujuan yang tidak mungkin dicapai. Menavigasi dan memprediksi kekuatan-kekuatan ini adalah sebuah tantangan yang bagi karyawan maupun manajer. Meskipun demikian, pemahaman yang lebih dalam tentang teori motivasi dapat meningkatkan pemahaman kita mengenai bagaimana motivasi bekerja dan bagaimana karyawan menjadi termotivasi. Motivasi mencakup 3 elemen utama, yaitu yang pertama intensitas, berupa seberapa kuat usaha seseorang. Yang kedua arah, apakah usaha tersebut mengarah ke tujuan yang benar. Yang ketiga yaitu persistensi, yaitu seberapa lama seorang bertahan menghadapi hambatan. Adapun teori motivasi klasik, yaitu yang pertama teori hierarki kebutuhan. Menurut Maslow, teori hierarki kebutuhan adalah teori motivasi yang paling terkenal. Teori ini menyatakan bahwa terdapat 5 tingkat kebutuhan yang mendorong setiap orang untuk memenuhi. Yang pertama fisiologis, berupa makan, minum, dan istirahat. Yang kedua keamanan, berupa stabilitas dan perlindungan. Yang ketiga sosial, berupa pertemanan dan kebersamaan. Yang keempat penghargaan, berupa diakui atau dihargai. Dan yang kelima yaitu aktualisasi diri, yaitu menjadi versi yang terbaik dari dirinya. Jadi seseorang hanya akan mencari kebutuhan tingkat lebih tinggi jika kebutuhan sebelumnya itu sudah cukup terpenuhi. Selanjutnya, teori 2 faktor yang dikemukakan oleh Herzberg. Herzberg memperkenalkan 2 jenis faktor. Yang pertama yaitu faktor kebersihan. Ini mencegah ketidakpuasan tetapi membuat orang bahagia. Contohnya itu gaji, kebijakan perusahaan, serta kondisi kerja. Jika buruk, karyawan tidak puas, dan jika baik, karyawan hanya bersikap biasa saja. Terus yang kedua yaitu motivator. Inilah faktor yang benar-benar meningkatkan kepuasan dan motivasi, seperti itu pencapaian, tanggung jawab, dan pengembangan diri. Herzberg percaya bahwa hubungan seseorang dengan pekerjaannya sangat mendasar dan sikap terhadap pekerjaan dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan. Selanjutnya teori kebutuhan menurut McClellan. Terdapat 3 kebutuhan utama. Yang pertama itu kebutuhan untuk berprestasi, berupa kebutuhan untuk unggul atau mencapai standar tertentu. Yang kedua kebutuhan akan kekuatan, berupa kebutuhan untuk membuat orang lain bertindak dengan cara yang tidak akan mereka lakukan tanpa pengaruhnya. Yang ketiga itu kebutuhan afiliasi, yaitu berupa kebutuhan untuk menjalin hubungan interpersonal yang dekat dan bersahabat. Teori kontemporer, teori klasik, tidak lagi cukup untuk menjelaskan motivasi modern. Teori baru didasarkan pada riset dan lebih relevan untuk kondisi kerja saat ini. Teori kontemporer dibagi menjadi 3. Yang pertama itu berbasis konten, berupa fokus pada kebutuhan individu. Yang kedua berdasarkan konteks, berupa fokus pada lingkungan kerja. Yang ketiga itu berbasis proses, berupa fokus pada proses pikir yang mendorong motivasi. Selanjutnya teori motivasi kontemporer yang berbasis konteks. Yang pertama itu teori penguatan. Teori penguatan menyatakan bahwa perilaku dibentuk oleh penguatan. Teori ini bersifat behavioris, yang berarti bahwa perilaku dianggap dipengaruhi oleh konteks atau lingkungan. Yang kedua itu teori pembelajaran sosial, seperti teori penguatan. Teori ini juga mengasumsikan bahwa perilaku merupakan fungsi dan konsekuensi. Namun teori ini menekankan bahwa persepsi dan pengamatan juga memengaruhi motivasi. Nah, orang ini merespon berdasarkan bagaimana mereka memahami konsekuensi dan bukan konsekuensi objektifnya. Selanjutnya teori motivasi kontemporer berbasis proses. Yang pertama teori harapan. Motivasi bergantung pada sejauh mana individu percaya bahwa yang pertama itu usaha dapat menghasilkan kinerja yang baik. Yang kedua kinerja baik dapat menghasilkan penghargaan. Yang ketiga itu penghargaan tersebut sesuai dengan tujuan pribadi. Jika salah satu hubungan melemah, maka motivasi akan turun. Yang kedua, teori penetapan tujuan. Teori ini menyatakan bahwa tujuan yang jelas, spesifik, dan menantang dapat meningkatkan kinerja. Faktor penting yang memengaruhi pencapaian tujuan yaitu komitmen, jenis tugas, umpan balik, orientasi tujuan, dan potensi konflik tujuan. Namun tujuan yang terlalu tinggi dapat menimbulkan stres atau perilaku tidak etis. Selanjutnya yang ketiga, teori efikasi diri. Teori efikasi diri ini menjelaskan bahwa keyakinan individu terhadap kemampuannya mengaruhi motivasi dan kinerja.
Efikasi diri tinggi ini dapat lebih banyak usaha dan ketekunan, sedangkan efikasi diri rendah itu dapat mudah menyerah. Efikasi diri ini dapat ditingkatkan melalui pengalaman langsung, observasi, dorongan verbal. Baik, materi selanjutnya itu keadilan organisasional dan motivasi. Nah, keadilan organisasional. Keadilan organisasional di sini merupakan suatu persepsi dari karyawan seberapa adil mereka diperlakukan dalam suatu tempat kerjanya atau organisasinya. Dan ada pun beberapa teori yang mengungkapkan. Yang pertama itu ada teori equity atau teori keadilan, di mana karyawannya membandingkan antara usaha yang mereka berikan terhadap suatu pekerjaan atau kontribusi yang mereka berikan pada suatu organisasi itu, apakah sudah sesuai dengan hasil atau upah yang mereka terima. Misalkan gaji atau promosi, jika seimbang, maka si karyawan atau anggota dalam suatu organisasi maupun tempat kerja itu akan merasa adil. Mereka merasa lebih adil. Dan adapun yang kedua yaitu distributive justice atau keadilan distribusi, yang artinya secara menyeluruh, di mana keadilan dalam hasil yang diterima seperti pembagian gaji atau bonus itu mereka adil dan mendapatkan dan menyeluruh bagi semua karyawan. Kemudian teori yang ketiga itu keadilan prosedural atau procedural justice, di mana keadilan dalam proses pengambilan keputusan. Karyawan menilai dalam pengambilan keputusan si pemimpin ini harus mengambil keputusan secara transparansi, konsisten, dan memberikan kesempatan untuk semua karyawan dalam menyampaikan pendapatnya. Disitulah yang dinamakan keadilan dalam prosedural. Keempat, informasional dan interpersonal. Nah, bagaimana manajer menjelaskan keputusan dan memperlakukan karyawan dengan hormat. Seperti keadilan ini juga dipengaruhi oleh budaya, karena setiap negara dan lingkungan memiliki cara pandang atau persepsi yang berbeda-beda terhadap keadilan sesuai dengan kondisi dan budaya suatu organisasi tersebut maupun tempat kerja. Nah, selanjutnya eksploitasi teori, di mana karyawan akan akan lebih termotivasi jika mereka yakin dengan beberapa hal. Yang pertama itu usaha. Nah, jika karyawan yakin dengan usaha yang ia jalankan, maka akan meningkatkan kinerja karyawan. Nah, dengan meningkatnya kinerja karyawan, dari situlah pemimpin akan melihat bagaimana peningkatan kinerja karyawan dan mendapatkan sebuah imbalan kerja berupa gaji atau tunjangan pribadi. Nah, dan di sini seorang pemimpin sangat berperan sebagai role model bagi karyawan, di mana mereka belajar melihat dengan tindakan yang dilakukan oleh atasan atau pimpinan, bukan hanya kata-kata. Nah, pemimpin yang konsisten, integritas, dan memberi inspirasi bagi karyawan itu dapat meningkatkan juga motivasi karyawan atau anggota dalam suatu tim. Nah, tanpa adanya teladan dari atasan atau tanpa adanya role model atau contoh yang dapat diambil dari pemimpin ini, karyawan tetap dapat termotivasi, namun motivasinya ini atau role model yang dijadikan contoh ini itu cenderung rapuh atau tidak stabil dalam suatu organisasi. Nah, kesimpulannya, motivasi kerja itu dipengaruhi oleh rasa keadilan. Motivasi kerja ini dipengaruhi oleh rasa keadilan dan keteladanan pemimpin yang di dalam organisasi tersebut.